Dari titik itulah kita harus memahami. Nah, yang harus kita ketahui bukan hitung-hitungan pahala sebenarnya. Tapi adalah kita lihat seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya semuanya nih? Insya Allah setiap harinya kita saling mendoakan agar keadaan kita Allah izinkan untuk baik-baik saja. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, ketika kita ya manusia ini menjalankan sesuatu ibadah, menjalankan kebaikan apapun yang Allah perintahkan, maka semuanya harus diniatkan karena Allah lillahi ta'ala. Namun ada kalanya juga orang-orang itu berhitung. Dalam arti ketika melakukan kebaikan, dia menghitungnya kebaikan ini, semata-mata untuk mendapatkan surganya Allah kelak, Ustaz. Nah, dan untuk sebisa mungkin berusaha untuk menghindari neraka. Nah ini berhitung untuk bisa masuk ke dalam surga. Pertanyaannya Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita nih, ketika surga dan neraka tak pernah ada, apakah orang masih akan melakukan kebaikan? Karena yang ditujukan hanya surga nih. Ya, apakah masih melakukan kebaikan atau malah tidak takut sama Allah sama sekali karena tidak ada surga dan neraka? Seperti apa? Silakan Pak Ustadz dan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus sekali, ketika surga dan neraka tak pernah ada. Apakah seseorang itu akan melakukan perbuatan baik? Nah itu Allahu a'lam ya. Tapi intinya adalah pada saat seseorang muslim ya atau muslimah itu berhitung tentang pahalanya boleh. Memang ada dalil yang untuk diketahui bahwa melakukan satu kebaikan itu pahalanya 10. Ya, kalau seorang melakukan keburukan itu dihitung 1 oleh Allah Ta'ala, memang boleh berhitung dengan apa namanya, dengan berpahala itu boleh. Tetapi yang harus difahami adalah pada saat kita melakukan sesuatu perbaikan, sesuatu perbuatan baik itu yang harus kita sadari harus lillahi ta'ala. Kita tahu itu hanya menjadi ilmu, jangan kita itu langsung menuju ke arah pahalanya. Tapi tahu bahwa berbuat baik itu insya Allah akan dicatat oleh Allah Ta'ala 10 kali pahalanya. Sebagai pengetahuan gitu maksudnya? Pengetahuan, ya bukan tujuan istilahnya, pengetahuan aja. Nah pada saat kita berbuat baik, dijelaskan kalau kita mau berbuat baik, ya sebagai seorang muslim wajib membaca bismillah. Nah itu kewajiban kita dengan membaca bismillah itu sebenarnya niatnya 1 lillahi ta'ala. Ya. Dengan bismillah itu niatnya 1 lillahi ta'ala. Nah cuma jangan kita itu bacanya bismillah, hati kita tetap pengen ini. Akhirnya karena Allahnya itu tidak ada. Ya, karena Allahnya tidak ada. Sehingga kita tidak mencari ridha Allah. Tetapi kita hanya mencari pahala yang belum tentu kita itu bisa diterima besok di akhirat karena nggak tahu, karena nggak tahu benar, karena memang apakah itu berpahala benar apa enggak kan nggak tahu nih. Tapi memang menurut dalil yang kita ketahui bahwa suatu perbuatan baik itu pahalanya 10 kali, benar, memang betul. Tetapi niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau niatnya itu hanya untuk dunia, malah nggak dapat pahalanya sama sekali. Mau kita hitung-hitungan kayak apa, ya menurut gurunya itu salah semua. Karena memang bukan itu yang dicari. Nah kalau sudah di akhirat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Sudah dijelaskan benar-benar oleh Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah di sini kita harus memahami bahwasanya sholat yang penting pun niat kita harus lillahi ta'ala. Ibadah yang lain, mau baca Quran, mau puasa sunnah, mau sholat sunnah, mau
Apa saja, mau berhubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman semuanya. Niatkan lillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dicari kecuali ridha Allah. Sampai ke arah kematian kita, kita susun agar kita itu lillahi ta'ala. Makanya dalam Quran diceritakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Allah sudah menceritakan bahwa seseorang itu rata-rata matinya itu ya karena perbuatan dia. Hobinya marah, nah nanti kanker, mohon maaf, saya minta maaf nih. Bisa aja mati. Lah matinya apakah betul itu benar-benar bisa husnul khotimah sebelumnya waktu itu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kenyataannya kalau sakit atau musibah itu datang itu dari perbuatan kita. Perbuatan mana? Dari dosa. Nah, dari titik itulah kita harus memahami. Nah, yang harus kita ketahui bukan hitung-hitungan pahala sebenarnya. Tapi adalah kita lihat seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita hanya menghitung pahala, kita akan merasa bahwa kita itu masuk surga. Tapi kalau kita tidak pernah melihat mulut kita itu merancang untuk menjadikan orang satu keluarga atau seiman kita itu rusak, mulut kita itu akan bertanggung jawab. Kalau rusaknya banyak, bertanggung jawab terhadap jutaan orang. Kalau tangan kita memasukkan YouTube yang salah, tangan dan mulut, otak semuanya akan meracuni semua orang muslim. Apakah itu berpahala atau itu dosa? Ayolah berpikir. Lebih banyak kita itu melihat kesalahan dan dosa kita untuk taubat kepada Allah Ta'ala, berubah menjadi yang baik. Daripada kita menghitung pahala-pahala kita, akhirnya kita menjadi sombong dan congkak. Karena melihat orang lain itu kesannya tidak punya pahala. Masya Allah. Jauhkan diri kita dari kesombongan. Jauhkan diri kita dari ujub dan riya. Ayolah kita melihat dari kesalahan dan dosa-dosa kita ini. Semakin banyak sebenarnya. Semakin panjang umur, semakin dosa kita itu banyak. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Insya Allah. Lebih baik menghitung dosa ya Pak Ustadz ya. Supaya kita terus merasa ingin bertobat, minta ampun kepada Allah. Daripada kita terlalu menghitung pahala, jadinya sombong nanti ya. Aduh ya Allah. Pak Ustadz terima kasih banyak sekali. Tausiahnya selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita ketika surga dan neraka tak pernah ada. Kita persilakan Ustadz Abi Gifran, silakan Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin, Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan hati kita untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang akan kita angkat pagi ini adalah ketika surga dan neraka tidak pernah ada. Pada hakikatnya setiap manusia itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ayat, ittaqullah haqqa tuqatih. Bahwa setiap kita ini adalah dituntut untuk takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa itu? Imtisalul awamil wajtinabun nawahi. Melaksanakan atas apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan atas apa menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia berjalan dan menjalani kehidupannya dengan takwa, maka konsep ini tidak akan pernah melihat apakah nanti dia di surga atau di neraka. Karena kecintaan seseorang kepada Allah akan terlihat dari bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan apa yang menjadikan perintah Allah, ini adalah sebuah ketakwaan. Ketika dia meninggalkan atas apa yang dilarang oleh Allah, ini adalah sebuah ketakwaan. Pada akhirnya tujuan daripada kebahagiaan itu bukan surga atau neraka, melainkan
datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada kita, seseorang yang masuk surga nanti, seseorang yang masuk neraka nanti bukan dilihat dari apa-apa, melainkan itu semua ada pada predikat Allah Subhanahu wa taala, ayyata ghamadani birahmatih. Tergantung dari Allah akan memberikan rahmat kepada mereka semua. Sehingganya Rasulullah SAW memberikan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kenapa Rasulullah sampai memberikan doa ini? Ya Rabb, berikan aku surga dan jauhi daripada api neraka. Ini adalah apa? Karena tujuannya ketika di dalam surga, inda liqa'i rabbi, kita berjumpa dengan Allah, kita bersama Allah. Bukan surganya yang kita kejar, melainkan kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun kita berhindar daripada neraka, kenapa? Sebab karena di sana tidak ada rahmat Allah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jalani hidup ini dengan ikhlas, beribadah ikhlas, beramal ikhlas, berbuat ikhlas, sehingga yang dikejar bukan surga atau neraka, melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah Pak Ustadz Abe, Masya Allah. Assalamualaikum Mas Ubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pemirsa, ketika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam ya Pak Ustadz ya. Karena yang jelas adalah dalam agama kita, agama Islam, kita harus meyakini, mengimani bahwa surga dan neraka itu ada. Dan mudah-mudahan kita bisa terus beribadah kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah tidak hitung-hitungan. Kalaupun mau berhitung, hitunglah dosa kita. Agar kita lebih mudah untuk memohon ampun kepada Allah, segera terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas beribadah, mengharapkan hanya kepada Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Anu, Pak Ustadz Abe atas tausiahnya, barakallah. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita kehadiran bintang tamu nih, seorang aktris cantik dan juga penyanyi. Kira-kira siapa? Ini pernah datang ke sini nih. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.